Jawa, ciri-ciri dari dapur tombak piring wadon itu bagaimana? Ya, biar sahabat pusaka Jawa tahu. Jadi antara piring lanang dan piring wadon bagaimana? Tombak piring wadon pada dasarnya bentuknya mirip dengan tombak piring lanang, hanya ada perbedaan di odo-odonya lebih jelas, dan bilahnya biasanya bilahnya bangkekannya pun jelas tebal. Coba tak buka ya sahabat pusaka Jawa. Nah ini deket ya. Oke. Tombak piring wadon tergolong tombak lurus. Ciri-cirinya bilahnya pipih. Ini bilahnya pipih dan simetris. Simetris antara kanan dan kiri sama sahabat pusaka Jawa. Tadi saya bilang bentuknya mirip dengan piring piring lanang ya sahabat pusaka Jawa. Tetapi bila di bawah bengkekan, ini bengkekan ini bengkekan itu pinggang ya sahabat pusaka. Nek wong Jawa ngomong pinggang ini agak gemuk. Ini kan agak gemuk kesininya ya, agak gemuk dengan bungkul di pangkal bilah. Nah ini bungkulnya di sini pangkal bilah. Dibandingkan piring lanang, tombak piring wadon lebih tebal. Dan biasanya di sini ada gusen. Gusen itu seperti garis di sini. Ya. Kemudian ada odo-odonya lebih jelas ini. Di sininya ini lebih tebal. Perbedaan antara piring lanang dan piring wadon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua diakui Rasulullah SAW sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir nanti. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, dijauhkan dari segala mara bahaya baik tohir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah baik musibah banjir, longsor, angin topan, ataupun musibah penyakit dan musibah ekonomi. Sahabat pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta diberikan bonus pahala karena dengan sabar menerima qadarullah berupa penyakit. Sahabat pusaka Jawa yang usahanya sedang pailit dan mempunyai banyak kesulitan ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai anak cucu. Tidak cuma sahabat pusaka Jawa yang saya doakan, tapi juga handai tolan sahabat pusaka Jawa, teman-teman sahabat pusaka Jawa pun saya doakan seperti itu. Sahabat pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur tombak lurus. Masih tetap bersama, ini nama siapa? Namanya Fatimah, nggak mau jawab ya. Kita akan membabar dapur, apa ini namanya? Ini apa namanya? Apa ini? Tombak piring wadon. Nah, sahabat pusaka Jawa ya, buat cewek betul. Nah sahabat, apanya? Nanti. Iya nanti. Sahabat pusaka Jawa, di video-video saya sebelumnya saya pernah membabar satu bilah pusaka dapur piring lanang. Kali ini saya akan membabar dapur pusaka piring wadon. Jadi sahabat pusaka Jawa biar tahu. Dan memang niatan saya adalah mengenalkan pusaka-pusaka warisan dari leluhur kita. Ya, jenis-jenisnya apa saja dan ciri-cirinya apa saja. Jadi nanti sahabat pusaka Jawa ketika menemukan barang tersebut, entah dapat warisan dari keluarga atau dapat nemu di mana ataupun dapat hibahan, sahabat pusaka Jawa setidaknya mengenal nama dapur tombak itu. Ya sahabat pusaka Jawa, jangan sampai kita kacang lupa kulitnya seperti itu. Karena
Kita besar juga karena leluhur kita, bangsa kita besar karena leluhur kita, bukan karena kita. Kita belum bisa berbuat banyak terhadap negara yang tercinta ini. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini apa? Ini namanya apa, Fatimah? Tombak apa? Tombak Piring wadon. piring wadon. Iya, piring perempuan. Oke. Nah, dalam warongko ini ada tombak piring wadon. Sahabat Pusaka Jawa, ini tombaknya lumayan panjang, ya. Iya, tapi dalamnya kecil. Besar ini. Ntar kita ukur ya. Oke. Ya, sahabat Pusaka Jawa, sedang. Oke. Kita buka ya. Baca bismillah dulu. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Apa 4 bilang? Ya. Pendek kan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini pusakanya dapur tombak piring wadon. Akan saya review ke depan, sahabat Pusaka Jawa, ciri-ciri dari dapur tombak piring wadon itu bagaimana. Berat sekali. Ya, biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Jadi antara piring lanang dan piring wadon bagaimana. Tombak piring wadon pada dasarnya bentuknya mirip dengan tombak piring lanang, hanya ada perbedaan di odo-odonya lebih jelas, dan bilahnya biasanya rapi. bilahnya bangkekannya pun jelas, tebal. Coba tak buka ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini deket ya. Oke. Tombak piring wadon tergolong tombak lurus. Ciri-cirinya bilahnya pipih. Ini bilahnya pipih dan simetris. Simetris antara kanan dan kiri sama, sahabat Pusaka Jawa. Tadi saya bilang bentuknya mirip dengan piring piring lanang ya, sahabat Pusaka Jawa. Tetapi bilah di bawah bengkekan, ini bengkekan ini bengkekan itu pinggang ya, sahabat. Wong Jawa ngomong pinggang ini agak gemuk. Ini kan agak gemuk kesininya ya, agak gemuk dengan bungkul di pangkal bilah. Nah, ini bungkulnya di sini, pangkal bilah. Dibandingkan piring lanang, tombak piring wadon lebih tebal, dan biasanya di sini ada gusen. Gusen itu seperti garis di sini ya. Kemudian ada odo-odonya lebih jelas. Ini di sininya ini lebih tebal. Perbedaan antara piring lanang dan piring wadon di sini. Oke ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang tombak piring wadon ya, tombak piring wadon mempunyai makna dan filosofi. Ini simbol apa ya? Jadi makna dan filosofi tombak piring wadon, ada yang mengatakan piring berasal dari kata kebiri. biri. Ya, dikebiri. Wadon artinya perempuan. Jadi yang dikebiri bukan secara fisiknya, tetapi Itu ada di Indonesia ya. iya, secara sifatnya, non fisik. Jadi perempuan mempunyai sifat-sifat apa? Perempuan mempunyai sifat manja, Iya. egois, ya kan? Ingin menang sendiri. Padahal nakal. Pura-pura baik perempuan? Iya. Oh, padahal nakal. Iya, kalau suaminya pergi pura-pura baik. Aduh. Kalau suaminya pergi marah-marah, kalau suaminya ada pura-pura baik. Oh, gitu. Oke. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi piring wadon adalah agar mengebiri sifat-sifat yang kurang baik pada diri seorang perempuan. Seorang perempuan yang berjiwa lemah akan tertutup agar lebih mandiri. Manja, dia lebih strong ya. Kemudian egois, dia lebih banyak pengertian, tidak mengukur pakai hati saja, juga logikanya dipakai. Nah, kalau kita bicara tentang tombak sendiri kan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi praktis sebagai senjata atau alat sehari-hari, berburu atau untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pusaka atau tayuan atau piandel. Kalau kita melihat dari bilahnya, kita ukur, sahabat Pusaka Jawa, kita ukur bilahnya. Ini menurut saya ini bisa berfungsi secara double. Pertama sebagai pusaka, juga sebagai senjata praktis. Karena ini lebar, gede, sahabat Pusaka Jawa.
kita ukur bilah bawahnya ya, lebarnya berapa? Lebarnya ini 5 cm kurang sedikit, kurang 1 mili kayaknya. 5 cm kurang 1 mili. Ini lebar sahabat Pusaka Jawa. Iya lebar. Ya. Kemudian panjangnya dari metuk ya. Panjangnya ini dari metuk ini 30 setengah, 30 cm, 5 mili. Ya. Nah, ini secara fungsional pun bisa dipakai untuk berperang pun bisa, dipakai sebagai untuk senjata piandel atau tayuhan pun bisa. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi tombak biring wadon ini memang diciptakan Untuk cewek-cewek. multifungsi ya, tapi mempunyai makna dan filosofi yang dalam. Dulu pernah ada biring lanang dan biring wadon. Ya, berarti mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa mempunyai 2 pusaka itu, jadi sepasang antara biring lanang dan biring wadon. Ya, jadi diharapkan itu yang mempunyai tombak ini kalau berkeluarga ya istrinya akan lebih mengerti. Ya, akan lebih mengerti tentang kondisi suaminya, akan lebih sabar, akan lebih mandiri, bisa pengertian seperti itu. Nah, tidak mau menang sendiri. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pucukan bilahnya. Iya. Ini pucukan bilahnya adalah ngudup gambir sahabat Pusaka Jawa. Ini bukan anggoboh kopong atau nyujen. Ini adalah ngudup gambir. Tak tunjukkan. Nah, ini ngudup gambir. Kemudian untuk gonjonya, ini gonjonya saya lihat ini pasangan, bukan iras sahabat Pusaka Jawa. Tapi walaupun gonjonya iras, ini satu bahan dengan bilah. Karena sebelum jadi biasanya besi, pamor, saton lah ya, itu yang panjang dipotong untuk dijadikan sebagai calon metuk seperti itu. Nah, kalau kita mengartikan metuk yang pasangan kan ada metuk yang iras. Metuk yang pasangan artinya melambangkan lingga dan yoni. Lingga dan yoni melambangkan laki-laki dan perempuan. Pesinya sebagai laki-laki, metuknya yang pasangan begitu itu melambangkan perempuan. Artinya menyatunya antara 2 laki-laki dan perempuan. Ya, menyatu menjadi satu. Karena hidup jika tidak berpasangan maka kita akan musnah seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Manusia akan musnah karena di situ sudah menjadi satu sunatullah agar kita berkembang biak, mempunyai anak dengan berpasang-pasangan seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat pamornya ya, ini pamornya ikutnya adalah ngulit semangka sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ngulit semangka. Sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya pamor ngulit semangka mempunyai tuah atau angsar untuk memperluas pergaulan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi pamor ngulit semangka sudah sering saya sampaikan lebih cocok dipakai untuk orang-orang yang bagian lapangan. Seperti orang-orang yang kayak makelar, kemudian pengacara, pokoknya orang-orang lapangan lah, atau marketing seperti itu. Tapi juga untuk orang-orang yang kaku. Kenapa? Diharapkan orang yang kaku itu bisa luas dalam bergaul. Kadang ada orang yang susah untuk bergaul. Cobalah kita, karena makna filosofinya dari ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Ya, jadi orang yang kuper, yang introvert, yang suka menyendiri, tidak suka bergaul, mudah-mudahan dengan dengan dibekali pusaka berpamor ngulit semangka, dia bisa lebih mudah untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Ya. Kemudian sebetulnya pamor kulit semangka juga termasuk untuk kerezekian juga. Kenapa? Karena
Pamor ngurit semangka, ketika kita banyak mempunyai teman, ya, insya Allah kita rezeki pun mudah datang. Ya, ini kita bicara dalam hal yang positif ya, bukan hal yang negatif. Ya, sahabat Pusaka Jawa, nah ini tombak menurut saya tergolong tombak yang spesial, ya. Kenapa spesial? Karena tombaknya bilahnya tebal dan utuh, lebar juga. Ini kalau kita bicara seloroknya, ini hitam kehijauan. Sepertinya ini hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa. Kalau dilihat dari pasikutannya, pasikutan ini, pasikutan dari garap maupun dari material pamor, yang ini pamornya sebetulnya pamornya terang, sahabat Pusaka, karena ini warangan lama, jadi pamornya agak kusem, ya. Tapi kalau diwarangin ulang pasti terang putih sekali. Ini estimasi adalah tangguhnya Tangguh Mataram, sahabat Pusaka Jawa. Kalau saya bilang ini tangguhnya Tangguh Mataram antara Amangkuratan. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini Tangguh Amangkuratan menurut saya ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum ya dari makna dan filosofi dari tombak Biring Wadon ini, apa sih Mas Oo? Harapan dan tujuan atau doa dari sang empu maupun sang pemesan awal dari tombak Biring Wadon ini adalah agar orang yang mempunyai tombak ini secara kehidupannya itu mempunyai pergaulan yang luas dan rizkinya pun lancar. Kemudian dengan tombak Biring Wadon bukan berarti dikhususkan untuk perempuan, tapi laki-laki pun boleh. Jadi begini, umpamanya seorang laki-laki mempunyai tombak Biring Wadon, sedangkan dia kan punya pasangan, ya buat istrinya, setidaknya bisa. Kan harusnya pacaran dulu baru nikah. Iya. Nah, jadi seharusnya nantinya mudah-mudahan agar istrinya yang tadinya egois menjadi lebih pengertian, manja bisa mandiri, seperti itu ya. Nah, jadi harapannya di situ Biring Wadon. Jadi tapi untuk laki-laki pun bisa. Nah, dengan makna dan filosofi lurus adalah untuk keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi diharapkan dalam berkeluarga pemilik dapur tombak Biring Wadon ini pun tentram, karena yang perempuannya pun saling mengerti akan tanggung jawab, hak dan tanggung jawab dari laki-laki dan perempuan. Istilahnya tidak banyak cekcok seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi tadi sudah saya terangkan pemilik tombak ini secara keseluruhan berarti menjadi orang yang tentram dalam berkeluarga, pergaulannya pun luas dan luwes, kemudian rezekinya pun lancar, orangnya pun teguh pendirian, juga imannya pun tebal karena lurus melambangkan hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita secara tauhid tidak bengkak-bengkok. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang ingin merequest nama dapur pusaka, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada, insya Allah saya request. Jika tidak ada, ya buat PR ya. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe. Jangan lupa like, share, and comment. Juga pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video terup to date dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ada apa